Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Zuhur Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, tidak terasa perjalanan hidup kita hari ini, hari Rabu yang pertama di bulan Rajab, bulan mulia, sekaligus menjadi bulan pembuka bagi bulan-bulan berikutnya yang penuh makna, penuh nilai. Setelah Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah adalah bulan-bulan yang penuh dengan kebermaknaan. Karena itu tidak ada salahnya kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan yang tiada terkira untuk kita di bulan Rajab ini, di bulan Sya'ban, sampai Allah pertemukan kita kembali insyaAllah dengan bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan bukan sebuah kebetulan pula kalau hari ini kita juga berada di penghujung 2025. Setahun sudah waktu berlalu. Kita rasanya semakin apa Bapak Ibu? Semakin tua, semakin bau tanah, menyengat bau tanah kita. Karena itu ada baiknya di kesempatan kajian kita hari ini kita ingin sejenak muhasabah sebelum tutup usia. Tutup usia adalah keniscayaan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa yang kemudian harus kita persiapkan? Karena soal tutup usia itu pasti. Soal tutup usia itu adalah pasti. Tentu kita sangat berharap kapanpun usia kita harus tutup. Kalau di kantor Desember ini tutup apa? Tutup buku ya. Ada tutup yang lebih harusnya diperhatikan, yaitu tutup usia. Semua kita pasti berharap kapanpun usia kita ditutup oleh Allah, kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ini harapan kita. Kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun kita mati, kita ingin matinya husnul khatimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mati kita tidak tahu kapan, di mana, sehingga kesannya mati itu tiba-tiba. Dan itu memang betul, mati bisa saja datang tiba-tiba. Tapi kalau husnul khatimah mungkin enggak tiba-tiba. Enggak. Husnul khatimah itu harus direncanakan. Semua kita pasti punya rencana hidup. Tapi dari sekian banyak rencana hidup, tidak ada rencana terbaik dalam hidup manusia melebihi rencana husnul khatimah. Ini rencana terbaik. Dan ini tidak bisa dipungkiri, sedemikian tidak bisa dipungkiri apapun rencana hidup kita, semuanya dalam rangka husnul khatimah. Boleh enggak kita merencanakan kaya Bapak Ibu? Boleh. Tapi kita kaya buat apa? Kan kita kaya buat apa lagi kalau bukan untuk husnul khatimah? Karena apalah artinya kaya kalau tidak husnul khatimah. Jadi kita bisa bayangkan kalau seandainya semua rencana hidup manusia tunduk pada rencana husnul khatimah,
dunia ini akan aman, dunia ini akan damai. Ya. Jadi kalau seandainya ada orang punya kesempatan kaya, ada yang mau nyuap 5 miliar, tapi kan pertanyaannya, kira-kira itu akan mengantarkan husnul khatimah enggak? Mengantarkan kaya, iya, tapi apalah artinya kaya kalau tidak mengantarkan pada husnul khatimah. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu kita akan menolak apa saja yang tidak akan mengantarkan saya husnul khatimah. Ya. Karena itu sebenarnya sederhana, ini saya lakukan atau tidak, itu tinggal kita lihat. Kalau saya melakukannya, apakah membawa saya husnul khatimah? Jadi istilahnya kalau kita bingung, ini saya terima atau enggak, saya lakukan atau enggak, tinggal lihat aja. Ini membawa husnul khatimah enggak? Enggak, buat apa? Dan itu tidak perlu ilmu yang mendalam. Orang awam pun tahu kalau nerima suap itu mengantarkan husnul khatimah, enggak. Iya. Nah, Bapak Ibu, kapan husnul khatimah itu akan diperoleh? Ya, husnul khatimah itu akan diperoleh ketika manusia dalam keadaan sakaratul maut, ya, yaitu di detik-detik terakhir manusia meninggalkan alam dunia ini. Ya. Nah, kenapa harus merencanakan husnul khatimah? Karena ternyata ketika orang sakaratul maut itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinannya husnul khatimah, tapi ada kemungkinan lain yaitu su'ul khatimah. Dan memang kemungkinannya cuma 2. Orang sakaratul maut meninggal itu cuma ada 2 kemungkinan. Kalau tidak husnul khatimah, ya su'ul khatimah. Gak ada pilihan ketiga atau keempat. Dia itu matinya husnul khatimah enggak, su'ul khatimah juga enggak, itu enggak ada. Atau dua-duanya, husnul khatimah iya, su'ul khatimah juga iya. Enggak. Iya. Loh, kenapa bisa husnul khatimah iya, su'ul khatimah iya? Soalnya dia matinya di masjid. Kan husnul khatimah. Ya. Tapi matinya di masjid itu karena mau nyolong gitu. Ya, tetap aja kalau seperti ini, walaupun meninggal di masjid, dia meninggalnya su'ul khatimah. Dan kita semua pasti kalau pilihannya cuma 2, kita ingin meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang kita katakan gak bisa datang tiba-tiba, dia harus direncanakan. Ya, harus direncanakan. Nah, bagaimana rencananya? Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, husnul khatimah sekali lagi harus direncanakan, dan ini rencana terbaik dalam hidup kita. Ya. Sehingga apapun itu selalu dalam rangka husnul khatimah. Ya, kenapa kok pengen sekali naik pangkat gitu? Ya biar husnul khatimahnya lebih jelas. Jadi orientasinya itu selalu husnul khatimah, husnul khatimah. Ya, jadi kalau seandainya saya naik pangkat, ini husnul khatimahnya semakin mudah atau semakin sulit ya? Ya. Orang kalau mikir ini, kira-kira bakalan rebutan kekuasaan enggak? Enggak. Mempersilahkan kekuasaan itu untuk orang lain, karena tahu betul semakin tinggi kekuasaan seseorang, bukannya semakin mudah untuk husnul khatimah, kecuali kalau kekuasaan itu digunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa menjadi seperti Umar bin Abdul Aziz. Wah, kalau beliau udah jaminan nih. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah. Terus apa langkah pertama agar kita bisa menggapai husnul khatimah? Husnul khatimah hanya akan diraih oleh siapapun yang memutuskan diri menjadi sosok ahsanu amala. Nah, ini langkah pertamanya. Ya, langkah pertama menuju husnul khatimah adalah memutuskan diri. Saya harus menjadi pribadi sosok yang ahsanu amala. Kenapa ahsanu amala? Karena memang seperti itu paket dari Allah ketika Allah menciptakan mati dan hidup.
Bukankah mati dan hidup itu Allah yang menciptakan? Dan Allah sudah punya rancangan. Kenapa Allah menciptakan mati dan hidup? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang lebih baik amalnya. Inilah keputusan kita. Saya harus menjadi pribadi yang ahsanu amala, ketok palu. Dan memang kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hidup yang sesungguhnya hidup adalah perjalanan menuju ahsanu amala. Bukankah kita hidup ini pengennya untung? Ada yang pengennya rugi, ada yang pengennya celaka. Semua kita pengennya untung. Nah, orang yang untung itu siapa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, berarti dia rugi. Barang siapa yang hari ini lebih jelek dari kemarin, berarti dia celaka. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, dialah orang yang untung. Hidup itu pilihannya 3, untung, rugi, celaka. Pilih mana? Untung. Nah, kalau pilih untung, ya nggak ada cara lain kecuali ahsanu amala. Nah, karena itu kalau ahsanu amala dikaitkan dengan rancangan hidup, maka ahsanu amala adalah jalan satu-satunya menuju husnul khatimah. Jalan satu-satunya menuju husnul khatimah. Nah, pertanyaannya, menempuh jalan ahsanu amala, menemukan jalan ahsanu amala, menjalani jalan ahsanu amala itu mudah atau sulit Bapak Ibu? Jawabannya mudah. Jawabannya mudah. Kok mudah? Ya, karena jalan ahsanu amala itu adanya di dalam diri kita. Adanya di dalam diri kita. Nah, kalau di dalam diri menemukannya sulit atau mudah? Mudah. Ya. Bapak Ibu punya dompet, di dompet Bapak Ibu ada uang. Dompetnya ada di saku. Maka dalam keadaan seperti ini nyari uang mudah atau sulit? Ya mudah. Kenapa mudah? Uang-uangnya ada di dompet, dompetnya ada di saku. Ya udah tinggal tangan dipindah ke belakang aja udah dapat itu uang. Nah, ahsanu amala itu ada di dalam diri kita. Ya, ada di dalam diri kita. Tapi rasanya jalan ahsanu amala itu jalan yang jelas atau ruwet? Kalau seandainya ada yang mengatakan ruwet, maka ruwetnya jalan menuju ahsanu amala adalah akibat dari ruwetnya jalan pikiran manusia. Jadi yang menyebabkan manusia sulit untuk menjadikan hari ini lebih baik dari kemarin, esok lebih baik dari hari ini, itu karena pikirannya ruwet. Pikirannya itu melingkar-lingkar. Kita saja kalau perjalanan jalannya lika-liku begini, lama-kelamaan pusing. Nah, apa sebenarnya yang menjadi penyebab ruwetnya pikiran? Ada 2. Ada 2. Jadi yang menyebabkan orang tidak juga menemukan jalan ahsanu amala itu karena pikirannya ruwet. Banyak orang yang bercerita kalau terutama malam masuk komplek Pogung Baru itu kayak masuk labirin katanya. Ada yang cerita di medsos, saya muter-muter itu setengah jam baru kemudian ketemu jalan Pandega Marta. Wah, kalau saya 1 jam. Padahal yang tinggal di Pogung sendiri, yang mana yang labirin? Itu kan karena masalah ruwet. Ruwet. Nah, hidup juga sama, ada 2 penyebab ruwetnya pikiran.
Ini yang menyebabkan orang gagal ya, untuk menjadi pribadi yang ahsanu amala. Kalau gagal menjadi pribadi yang ahsanu amala, kemungkinan besarnya juga gagal mencapai husnul khatimah. Apa dua itu? Yang pertama namanya syahwat. Apa itu syahwat? Kesenangan duniawi yang dituruti. Kesenangan duniawi itu kan ada, real memang ada, nggak ada masalah sebenarnya. Cuma jadi masalah ketika dituruti. Bahwa syahwat, kesenangan duniawi itu ada, Allah sendiri yang mengungkapkannya. Ada di surat Al-Kahfi ayat yang ke berapa, Mas Waki? Ke-7 ya. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Yang kembali disebut ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di atas bumi ini, berarti kan apa yang ada di dunia, perhiasan. Ya, kalau perhiasan kan menimbulkan syahwat. Tapi ternyata itu untuk menguji kita, siapakah di antara kita yang lebih baik amalnya. Ya, siapa yang lebih baik amalnya? Nah, yang lebih baik amalnya itu siapa? Yang tidak menuruti kesenangan duniawi. Ya. Karena kesenangan duniawi itu sejatinya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah segala yang menyenangkan di kehidupan dunia, tapi tidak ada manfaatnya untuk hidup di akhirat nanti. Ya, realnya nonton hiburan. Sebenarnya nonton pertandingan sepak bola itu menyenangkan nggak? Menyenangkan. Tapi ada manfaatnya nggak untuk akhirat nanti? Nggak perlu orang alim ya, orang awam pun akan mengatakan ya enggak lah. Kalau seandainya nonton bola 2 jam bisa memperberat timbangan amal baik, wah semangatlah saya nonton. Iya, tapi semua orang akan tahu ya enggak lah. Iya, enggak. Berarti memang kesenangan duniawi itu sebenarnya adalah syahwat. Ketika dituruti, nah inilah yang menyebabkan perjalanan manusia ke husnul khatimah menjadi ruwet. Karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan menemukan syahwat membuat manusia melihat jalan ke surga nampak menyusahkan. Baca Quran itu membawa ke surga nggak Bapak Ibu? Ya. Kalau gosip? Enggak. Tapi rasanya lebih asik baca Quran atau gosip? Nah itu pengaruh syahwat. Itu tanda sudah tahu ini. Ya, sudah tahu. Ya. Nah karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang di dalam dirinya masih ada syahwat, cenderung dia akan berhenti dibuai oleh kelalaian dan keterlenaan. Ya, dia berhenti. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur itu agar dipakai untuk berjalan menuju surga. Ya, yang stasiun akhir perjalanan hidup kita harusnya husnul khatimah. Ya. Dan inilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kepada manusia itu beda-beda ya. Ada yang 20 tahun, ada yang 70 tahun. Kenapa yang ini dikasih oleh Allah 20 tahun? Ya, karena memang Allah sedang merancang anak ini cukup 20 tahun untuk membuat dia husnul khatimah, masuk surga. Tapi kalau beliau ini butuh memang 70 tahun untuk bisa akhirnya husnul khatimah dan masuk surga. Tapi dengan catatan 20 tahun atau 70 tahun itu sepenuhnya dipakai untuk jalan menuju surga. Iya. Berarti logikanya enak umur panjang atau umur pendek? Kalau lihat kan sebenarnya lebih enak umur pendek. Cukup 20 tahun nyampe surga daripada 70 tahun. Kalau bisa 20 tahun iya, husnul khatimah, kenapa harus 70 tahun? Itu pun kalau sepenuhnya dipakai untuk jalan ke surga.
Tapi bayangkan kalau seandainya ada orang karena ada syahwat di dalam dirinya, ya, akhirnya ternyata ditemukan memang umurnya 70 tahun. Tapi di antara 70 tahun itu 2 tahun dipakai buat nonton bola, dipakai buat nonton hiburan. Kan berhenti kalau nonton bola. Ya, apa mungkin nonton bola 2 tahun? Ya mungkin aja kan akumulasi. Nah, berarti ketika dia meninggal di usia 70 tahun itu sudah surganya udah nyampe belum? Belum. Kurang 2 tahun. Nah, 2 tahunnya ya harus ditempuh nanti di akhirat. Dan kemungkinannya 2. Ya, dan 2 ini tergantung syahwat yang dituruti itu syahwat yang halal atau yang haram. Karena syahwat itu ada 2. Kalau nonton bola itu halal atau haram? Halal ya. Ya kan boleh, memang boleh. Ya. Nah, kalau syahwatnya itu syahwat yang halal, kesenangan duniawi yang halal. Ya, ya 2 tahun itu akan berat di padang mahsyar. Jadi hisabnya lama. Tapi kalau syahwatnya sampai haram, ya udah 2 tahun itu harus dia jalani dengan berenang mengarungi siksa api neraka. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, ini yang pertama. Nah, yang kedua yang membuat ya, jalan menuju ahsan wa amala kaya ruwet adalah karena faktor syubhat. Ya. Apa itu syubhat? Pengertian sederhananya syubhat itu tahu tapi tidak mau tahu. Itu syubhat. Sudah tahu tapi nggak mau tahu. Bapak Ibu, kita sudah tahu belum kalau gosip itu nggak boleh? Sudah tahu. Terus ngegosip nggak? Itu namanya di dalam pikiran kita ada syubhat. Logikanya kalau sudah tahu nggak boleh kan ya, ya jangan dilakukan. Tapi kalau tetap dilakukan itu indikasi berarti memang ya, di dalam diri orang ini ada syubhat. Dan apa akibat dari syubhat? Banyak ya. Salah satunya adalah membantah, menolak. Membantah, menolak apa? Kebaikan yang didambakan. Membantah, menolak kebaikan yang diinginkan ya. Contoh paling mudah sering kita sampaikan contoh ini. Bapak Ibu pengen gak jadi orang ikhlas? Pengen? Pengen atau pengen banget? Pengen banget ya. Wah, rasanya jadi orang ikhlas itu enak sekali. Temen pinjam motor, waktu pinjam itu bensinnya penuh dan habis dicuci bersih. Pulang bensinnya kosong, motornya kotor. Pertanyaannya ikhlas gak? Iya sih, saya pengen jadi orang ikhlas, tapi kenapa saya dibeginikan? Justru kalau dibeginikan kan berarti kesempatan untuk jadi orang ikhlas. Kapan lagi menjadi orang yang ikhlas kalau tidak mengalami kejadian seperti ini? Ya, tapi kita menolaknya. Kenapa? Itu syubhat. Itu syubhat. Ya. Para ibu, para istri, ada ibu istri pengen jadi istri yang salihah, yang ikhlas, ibu pengen. Ya, istri pengen jadi istri yang ikhlas. Nah, katakanlah di keluarga ya, punya pembantu ya. Nah, pembantu ini yang nyetrika baju keluarga, termasuk baju suami disetrika oleh pembantu, oleh bibi. Tapi suatu saat ibu sebagai istri nyetrika baju suami ya, tentu suami nggak tahu. Pas suami sedang ke kantor, ibu nyetrika bajunya suami. Nah, pas baju yang disetrika oleh ibu dipakai oleh suami. Nah, waktu dipakai suami heran. Kok setrikanya bagus sekali nih. Wah, si bibi ada peningkatan ini nyetrikanya. Iya. Jadi yang dipuji siapa? Si bibi. Padahal yang nyetrika istri. Kira-kira ibu sebagai istri rela nggak suami memuji?
Kira-kira apa yang dilakukan oleh istrinya? Membiarkan atau membuka? Membuka. Pak, enak aja. Kalau yang ini nih, ibu yang nyetrika, itu berarti dibuka. Nah, membuka itu maksudnya apa? Biar dapat pujian suami. Ya, berarti istri ini ikhlas nggak? Itu kan sebenarnya tanpa disadari itu adalah wujud ketidakikhlasan. Nah, begitu dikasih tahu suaminya kan, oh ibu toh yang nyetrika. Wah, ya sudah Bu, kalau gitu mulai sekarang baju bapak jangan disetrika oleh bibi, setrika oleh ibu. Bapak nggak mau disetrika lagi oleh bibi, harus disetrika oleh ibu. Suami bilang begitu. Kira-kira bagi istrinya ini kehormatan atau beban? Beban kan. Ya tahu gini mendingan nggak usah saya buka. Balik lagi. Itulah orang kalau sudah terkena syubhat. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, kalau kita jalan di atas jalan raya, maka cara jalannya ya berjalan. Tapi bayangkan kalau seandainya ada orang jalan di jalan raya tapi gayanya gaya berenang. Gayanya gaya berenang gitu. Tapi di jalan tapi gayanya berenang. Orang ngelihatnya aneh nggak? Aneh. Inilah gambaran tentang syubhat. Jadi syubhat ya, membuat manusia menempuh jalan ke surga dengan cara yang salah. Ya, dengan cara yang salah. Pak mau kemana? Mau ke Parangkusumo. Lo ngapain? Taqarrub sama Allah. Mendekatkan diri ke Allah. Ya. Itu amal yang baik nggak? Oh baik. Lo kok taqarrub mendadak ke Parangkusumo? Iya. Di Parangkusumo itu ada gua tempat semedi. Udah pokoknya kalau semedi di gua itu taqarrubnya kepada Allah itu melebihi taqarrub ke Masjidil Haram. Semisalnya taqarrubnya benar, itu memang ke surga, tapi ini cara yang salah. Itulah orang kalau sudah terkena syubhat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syubhat dan syahwat telah membuat jalan ke surga terasa jauh dan melelahkan. Dan kalau kita evaluasi diri kita Bapak Ibu, ya, kita evaluasi diri kita jalan ke surga sudah berapa lama? Sudah puluhan tahun ya kita berjalan menuju ke surga. Karena memang kita hidup ini mau kemana lagi kalau tidak ke surga kan? Lahiriahnya tiap pagi Bapak Ibu jalan dari rumah ke kantor kan? Tapi hakikatnya itu kita jalan kemana? Ke surga. Berarti sudah puluhan tahun. Kira-kiranya surganya semakin hari semakin terasa dekat atau semakin terasa jauh? Ini kan yang kadang kemudian kalau kita evaluasi, ada yang salah nih kayaknya dalam perjalanan hidup kita. Nah karena itu ada baiknya kalau kita membuat gerakan baru dalam perjalanan menuju ke surga. Apa gerakan kita? Gerakan ke surga tanpa syahwat, tanpa syubhat. Iya. Karena syahwat dan syubhat itu ibarat lampu merah. Bapak Ibu kalau mau menuju ke satu tempat, kayaknya hampir semua orang ya nyari jalan yang nggak ada lampu merahnya. Karena kalau jalannya halus itu, tapi kalau ada lampu merahnya, wah ada. Saya kalau ke sini kadang lebih memilih jalan yang nggak sampai ketemu lampu merah Gejayan. Memang jalannya halus itu ya, tapi kalau sudah ketemu lampu merah Gejayan, mendingan nyari jalan lain lah, jalan kampung gitu yang bebas lampu merah. Nah sebenarnya syahwat dan syubhat dunia adalah lampu merah yang membuat perjalanan hidup manusia menuju surga terhenti. Terhenti itu kalau syahwat dan syubhat dunianya itu kategorinya halal gitu. Maksudnya boleh. Kan boleh nonton bola, boleh, tapi itu lampu merah. Pak Bu, kalau seandainya kita jalan ketemu lampu merah ya, di Bandung itu ada lampu merah yang lampu indikatornya itu tertera angka 500 di jalan Asia Afrika. Orang yang nggak paham malah ini paling salah, ini 500.
Ternyata ketika diikuti memang benar itu. Jadi 500, habis itu 499, 498, dan baru hijau itu ketika sudah angkanya 0. 500 detik berhenti di lampu merah. Itu rasanya capek nggak? Capek banget kan. 500 detik. Sekarang kalau nonton bola itu jalan atau berhenti? Itu lampu merahnya berapa detik gitu. Tapi anehnya orang kok nggak capek ya. Nah, itu sudah terkena syahwat dan syubhat yang akut itu kalau sampai kemudian menikmati lampu merah. Bayangkan ada orang yang menikmati lampu merah gitu. 500 detik itu dinikmati. Bahkan ketika sudah 0 yang lain jalan, dia tetap berhenti. Saya pengen lampu merah berikutnya. Ini orang kalau kemudian ngelihat ini kayaknya ada masalah ini orang. Maka sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betul ini gerakan hidup baru yang harusnya kita masifkan ya. Gerakan ke surga tanpa lampu merah ya. Jadi lampu merahnya kita gantung. Sehingga gak bisa lagi menghentikan langkah kita. Bukan dihilangkan syahwat dan syubhat itu, biarin dia ada. Tapi kita gak mau menuruti syahwat maupun syubhat. Jadi kita ingin perjalanan hidup kita ke langit. Iya. Itu seperti balon. Balon kalau sudah lepas, dipanggil-panggil, balik enggak? Enggak. Anak kecil ya pegang balon gas, balonnya balon udara lepas. Ini anak kecil manggil-manggil enggak? Manggil-manggil, bahkan nangis-nangis kan? Itu balonnya kasihan enggak? Wah, tetap aja dia membumbung. Iya, kita pengen perjalanan hidup kita seperti balon. Jangan sampai perjalanan hidup kita seperti orang sholat. Sholat itu kan berarti sedang berjalan naik ke atas. Betul Bapak Ibu? Ya, sedang naik ke atas. Pas lagi sholat tiba-tiba gerimis. Ya, ibu-ibu ingat jemuran enggak? Berarti waktu sholat jemuran manggil. Nah waktu dipanggil jemuran tetap membumbung naik ke atas menuju Allah atau kemudian balik gitu. Duh, ada yang ngambil nggak ya jemurannya? Kalau nggak ada yang ngambil, ini basah lagi. Nah itu artinya perjalanan naik ke langitnya balik lagi karena terpanggil oleh jemuran. Nah ini perkara karena masih ada syahwat dan syubhat. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terus bagaimana caranya agar kita bisa memenuhi gerakan ke surga tanpa syahwat, tanpa syubhat? Tidak ada cara yang lain kecuali kita harus mendaftar menjadi penghuni surga. Ya, jadi kita harus melakukan register terlebih dahulu Bapak Ibu untuk membuat kita bebas dari syahwat dan syubhat, terdaftar sebagai ahli surga. Bagaimana mendaftar menjadi ahli surga? Ya, insyaallah informasinya kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Ada langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk membuat kita nanti terdaftar menjadi ahli surga. Karena daftar menjadi ahli surga itu kapan? Ya sekarang, bukan nanti ketika sudah mati. Udah mati ya udah tutup itu pendaftarannya. Nah, bertanya, kita udah daftar belum Bapak Ibu? Kalau sudah, ya, ada kartu pendaftaran enggak? Apa buktinya bahwa kita sudah mendaftar? Iya, ada buktinya. Nah, buktinya nanti kita sampaikan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Tapi yang jelas minimal ada semangat pada diri kita untuk melepaskan hidup ini dari segala syahwat dan syubhat. Syahwat dan syubhat gambarannya kita sudah sampaikan. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita agar sisa umur kita ini kita jalani betul-betul tanpa pengaruh syahwat, tanpa pengaruh syubhat. Biarkan syahwat dan syubhat itu ada dalam kehidupan kita, tapi tidak bisa menghentikan langkah kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah sampai akhir hayat nanti. InsyaAllah kita semua akan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan ya Allah wa iyyakum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.